Dokter Bangun, selamat datang di Rumah Sakit Kalbu Intang Medika di acara podcast kami. Selamat datang kembali Bu Ena. Iya. Dokter, ini seragamnya beda nih sama yang tamu-tamu yang biasa ikut podcast RS Kim ini. Iya. Nah, Dokter Bangun ini dari mana nih, Dok? Ini rompi ya, sebenarnya rompi Iya. lapangan, rompi safety untuk kegiatan di lapangan. Oke. Jadi karena kita bekerja di pelabuhan dan bandara, kita perlu rompi safety ini. Oh, oke. Yang ada spotlight ya depan belakang, sehingga Iya. kalau kegiatan malam kita lebih safety. Oke. Itu Iya. kenapa pakai begini. Iya. Terus kemudian saya dari kantor kesehatan pelabuhan Bu Ena, Iya. atau biasa orang sebut KKP. Terus KKP di mana tusi kami adalah melakukan cegah tangkal penyakit dari yang keluar dan masuk dari luar negeri maupun dalam negeri. Kami adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Penyakit ya. Jadi kami unit vertikal. Jadi kami vertikal dari Kementerian Kesehatan yang ditugaskan di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia. Oke. Nah, Dan, Nah peran KKP sendiri itu di bidang apa sih, Dok? ya, salah satu tugas kami adalah, yang jelas kami tugas. Ini adalah yang pertama adalah melakukan cegah tangkal penyakit. Jadi semua kapal yang keluar masuk itu harus kami periksa. Kemudian kalau pesawat dari luar negeri yang datang itu kita juga lakukan screening atau pemeriksaan baik orangnya maupun hygiene sanitasi alat angkutnya gitu. Itu tugas kami, dan kami juga melakukan penyelenggaraan vaksinasi internasional. Oh, oke. Jadi untuk orang-orang yang mau berangkat haji, umroh maupun pelaut yang membutuhkan buku kuning ya, orang bilangnya buku kuning atau International Certificate of Vaccination, itu tugasnya di kami sesuai dengan Permenkes. Oke, jadi selain mengawasi untuk kesehatannya tadi Dokter bilang di pelabuhan udara maupun laut, ini juga yang mengurusi untuk jemaah haji juga. Jemaah haji dan Oke. umroh. Ya. Nah, ini udah mau Idul Adha ya. Betul. Ya, tanggal 9 ya. Betul. Udah pada rencana mau berangkat kayaknya. Betul. Nah, kalau untuk persyaratan untuk berangkat haji itu atau umroh itu seperti apa sih, Dok? Ya, Dari KKP-nya ya. Kalau haji yang pasti sudah terdaftar di Kementerian Agama gitu ya. Kemudian terdaftar di Kementerian Agama, kemudian mereka kalau sudah terdaftar mereka akan dapat pemanggilan tuh Bu Ena. Pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua. Ini kita ngomong untuk haji dulu untuk pemeriksaan pertama dan kedua. Pemeriksaan pertama mereka akan dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman di dinas kabupaten kota. Mereka akan di screening, itu dilakukan pemeriksaan laboratorium, lagi diperiksa kesehatannya, bagaimana kondisi kesehatannya. Kemudian setelah itu dia akan dilakukan pemeriksaan kedua. Pemeriksaan kedua ini akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota juga. Nah, di situ akan diberikan vaksin meningitis. Vaksin meningitis, dilakukan vaksin meningitis. Setelah dapat lakukan vaksin meningitis, mereka akan ditetapkan mereka itu istitoah atau tidak. Karena ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik ya. Sehingga istitoah termasuk istitoah kesehatan itu harus ditetapkan dulu. Itu untuk jamaah haji, dan itu sesuai dengan Permenkes 15 tahun 2015 kalau nggak salah ya. Itu sesuai dengan Permenkes itu ada penyakit-penyakit yang dikatakan istitoah, tidak istitoah, istitoah dengan pendampingan atau ya itu sudah ada kategori, ada 4 kategori itu yang akan dibutuhkan jamaah. Sedangkan untuk jamaah umroh aturannya dia tidak seketat jamaah haji. Gitu. Kalau jamaah haji harus ditetapkan istitoahnya, sedangkan kalau umroh itu cukup dengan dilakukan vaksinasi meningitis. Kalau sekarang mungkin ada tambahan ya, kan dalam kondisi pandemi semua harus dilakukan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Dosis lengkap itu artinya dosis pertama dan kedua. Sedangkan kalau sebelum pandemi cukup dengan vaksinasi meningitis. Dan yang paling utama satu, harus punya tiketnya untuk iya. Betul itu. Oke, berarti yang tadi mengenai jemaah haji itu berarti belum tentu sudah terdaftar
bisa diizinkan untuk berangkat ya dok, Iya. karena sudah ada persyaratan yang tadi itu ya. Betul, jadi Oke. ada persyaratan contoh kehamilan. Kapan sih hamil boleh berangkat dan tidak, itu ada. Kalau Oke. istitoahnya mencukupi sesuai istirahat, syarat kehamilan juga ada. Jadi ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh jamaah. Oke. Sebenarnya sudah terscreening sih untuk jamaah haji sebelum berangkat itu. Oke. Sehingga karena kenapa sih harus di screening jamaah haji? Karena jamaah haji ini satu tadi ya ibadahnya ibadah fisik. Terus kondisi yang di Arab Saudi sekarang kan kondisinya panas. Dan jamaah kita terbiasa dengan kondisi kita seperti ini ya, curah hujannya ada. Di sana kondisi yang panas sekali sehingga perlu memang disiapkan kesehatannya, fisiknya secara baik. Makanya ada manasik haji, ada manasik kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan secara detail. Oh, jadi seperti dikasih penyuluhan juga ke merekanya gitu ya dok ya? Betul, kasih penyuluhan bagaimana sih kondisi sekarang jamaah haji gitu. Jangan, kita harapannya kan jamaah kenapa harus diperiksa? Kita harapannya itu jamaah itu berangkat dari Pangkal Pinang, dari Bangka Belitung sekitar 480-an, berangkat 480 berangkat, harapannya pulang juga 480, jangan sampai 450, jangan. Betul. Harapannya berangkat sama, pulang sama, menjadi haji yang mabrur. Oke. Dok, kenapa sih diharuskan untuk vaksin meningitis dok? Oh iya. Sebelum berangkat itu dok. Kenapa harus divaksinasi meningitis ya? Sama juga karena vaksin meningitis adalah yang menentukan harus divaksin meningitis adalah pemerintah Arab Saudi. Jadi pemerintah Arab Saudi itu mewajibkan semua kegiatan ibadah haji dan umroh itu harus diberikan vaksinasi meningitis sebagai syarat penerbitan visa umroh maupun visa hajinya. Itu. Kenapa gitu? Karena ibadah haji dan umroh ini adalah berkumpulnya seluruh umat muslim ya di dunia, kumpul semua di Arab Saudi. Kita ketahui ada orang dari Afrika, dari mana, dan banyak orang saudara-saudara dari kita dari Afrika, Nigeria itu masuk dalam meningitis belt. Jadi dikhawatirkan nanti pemerintah Arab Saudi itu tidak mau kalau ada penyebaran penyakit meningitis yang nyebar seluruh dunia itu gara-gara pasca haji. Makanya jamaah haji demi keamanan, kesehatan. Jadi pemerintah Arab Saudi demi menjaga seluruh umat manusia tetap sehat, makanya diwajibkanlah vaksinasi meningitis untuk jamaah haji dan umroh. Karena aku dulu pernah dapat cerita lucu nih dok. Mereka bilang gini, kalau nggak ada paspor udah pasti nggak bisa berangkat ya dok ya. Umroh waktu itu umroh. Ada paspor nggak ada kartu kuning nggak bisa berangkat juga. Berarti betul. Kartu kuning ini pentingnya hampir sama dengan paspor ya. Karena betul. Dari Arabnya itu yang pemerintah Arabnya itu yang meminta syarat seperti itu. Betul, karena memang untuk paspor itu menerbitkan kita. Sedangkan visa adalah yang menerbitkan pemerintah Arab Saudi. Kalau nggak ada buku kuning, visanya nggak terbit. Baik, paham sekarang. Gitu. Kalau dulu banyak tuh Bu Ena, buku-buku kuning yang palsu Bu Ena. Dulu ya. Tapi kok berani ya mereka ya? Maksudnya nggak divaksin, pede aja berangkat gitu ya? Ya, yang satu pede aja berangkat, yang kedua itunya biro penyelenggaraannya juga bisa membelokkan sehingga waktu saya dinas di Surabaya dulu itu kami menemukan banyak yang palsu. Terus kita lacak sampai waktu itu kita temukan percetakannya itu di Jakarta. Sempat kita gerbek percetakannya. Mungkin jamaahnya itu tidak paham dong pentingnya vaksin meningitis ini. Bisa saja tidak paham, bisa juga karena takut disuntik, gitu kan. Biasanya udahlah kita nggak usah suntik, yang penting berangkat gitu ya. Ada gitu. Uang keluar kartu kuning gitu ya. Gitu. Sehingga dulu banyak, sehingga sekarang di dalam buku kuning itu ada barcode yang harus terverifikasi sistem yang nggak bisa lagi ya. Bisa dipalsukan. Beberapa kali dengan barcode masih kita temukan yang dipalsukan masih. Jadi mereka datang dengan barcode, kita cek barcode-nya, yang muncul nama yang beda. Nah di barcode ini maksudnya tuh kalau di scan keluarnya apa? Keluar nama, data pribadi pembawa itu muncul nama,
Kalau dulu ada pas foto, sekarang nggak ada. Kalau dulu harus kita foto tuh passwordnya. Kalau sekarang nggak. Jadi sudah muncul nama, alamat, vaksin di mana itu muncul. Vaksin di mana ketahuan. Muncul. Ya karena kalau foto ya kayak tadi dokter bilang tinggal ditempelin udah selesai ya. Kalau barcode nggak segampang itu. Kalau barcode nggak sebanyak. Nggak semudah itu lah untuk memasukkan itu. Oke, iya. Nah dok, kalau misalnya nih tadi kan sudah di screening calon jemaah sebelum berangkat. Betul. Nah kemudian lolos nih kategori yang 4 tadi itu, bisa berangkat, layak terbang misalnya ya, layak terbang. Nah pada saat perjalanan pasti semuanya tuh biasanya poolnya dari Jakarta ya dok ya, untuk ke Jeddah ataupun langsung ke Mekahnya. Nah itu atau ke Madinahnya. Nah itu nanti perjalanannya tuh lumayan panjang kan dok, 9 jam, kadang ada yang lebih. Dalam perjalanan di pesawat tiba-tiba yang bersangkutan muncul masalah kesehatan. Memungkinkan nggak itu dok? Memungkinkan sekali semuanya terjadi. Makanya kalau saya bilang tadi ada pemeriksaan pertama di kabupaten kota, pemeriksaan kedua di kabupaten kota juga, pemeriksaan 3 itu di embarkasi oleh KKP. Pemeriksaan ketiga di embarkasi itu untuk kita memantau bahwa dia sudah layak terbang atau tidak. Ya sudah ditetapkan istitoah, bisa saja pada saat pemeriksaan ketiga tidak layak terbang. Bisa juga kan dia sudah berangkat, sudah pemeriksaan lolos, ternyata waktu di asrama haji kita lihat dia tiba-tiba pingsan. Ternyata kita cek ada kelainan jantung, akhirnya kita batalkan. Itu bisa. Atau pada saat mau berangkat kita cek ternyata hamil gitu kan. Itu bisa kita tunda. Tapi dia masih bisa berangkat tahun depannya. Atau mau berangkat dia kecelakaan. Itu pernah mau berangkat kecelakaan sehingga dia tidak layak terbang, kan duduk. Atau post operasi itu bisa. Atau anemia. Jadi anemia harusnya di pemeriksaan kedua udah terpantau bahwa dia anemia, tetapi pada saat di embarkasi ini belum dikoreksi. Harusnya kan dikoreksi, diobatin sampai ketiga ini udah sehat. Ternyata belum diobatin, sehingga dia tidak layak. Itu bisa, sehingga perlu transfusi. Sedangkan waktunya kan mepet nih, sehingga untuk transfusi juga agak di sini kan nggak semudah kayak di Jawa, mungkin stoknya lebih banyak. Sehingga bisa kita tunda atau kita transfusi dulu. Itu di embarkasi. Bisa juga di penerbangan. Nah, di penerbangan biasanya sering kemarin kejadian itu jamaah kita yang kemarin berangkat sudah ada 3 yang meninggal. Yang pertama itu nggak usah kita sebutkan dari mana ya. Yang pertama itu sebelum meninggal, sebelum landing ke Madinah dia meninggal karena dia serangan jantung di pesawat. Kena atrial fibrilasi atau apa, dia meninggal gitu. Kemudian yang satu meninggal di penerbangan juga. Ada satu lagi meninggal, dia berangkat belum sampai ke Arab Saudi, masih di wilayah Indonesia, harus emergency landing di Medan kalau nggak salah, Kuala Namu Medan ya. Itu kita evakuasi di sana, akhirnya jamaah yang lainnya berangkat. Terus kemarin juga meninggal lagi di Madinah lagi satu, jadi udah 3 jamaah kita yang belum sampai. Nah, harapan kita di pemeriksaan ketiga seperti itu, kejadian-kejadian itu tidak terjadi. Sekarang kenapa sih kok bisa begitu ya Bu? Kita ketahui bahwa penerbangan manusia itu diciptakan hidup di darat. Manusia itu diciptakan bukan hidup di air, bukan hidup di udara, tapi hidupnya di darat. Sehingga tubuh kita sudah didesain atau sudah diciptakan oleh Allah itu memang untuk hidup di darat, untuk hidup di tekanan 1 atmosfer. Pada saat kita terbang itu sudah lebih dari 1 atmosfer, sehingga akan berpengaruh kepada fungsi normal tubuh. Sehingga itulah perlu diperiksa lebih detail. Yang sering selain itu ya Bu, selain itu yang paling sering sih biasanya kakinya bengkak, kan penerbangan lama lebih 8 jam. Betul. Kakinya bengkak, Ibu, terutama yang udah berusia lanjut itu karena memang kita terbang tinggi, adanya daya tarik gravitasi bumi, sehingga orang-orang yang punya DVT ya, deep vein thrombosis ya, DVT
itu biasanya lebih sering mereka ada kendala di situ sehingga ada sumbatan, lepas akhirnya bisa meninggal serangan jantung. Bisa kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak ya cara nguranginya ya kita mungkin pakai stocking supaya ngurangi darah balik kita ke tubuh lebih bagus. Yang varises itu ya dok? Iya betul. Untuk yang udah sepuh-sepuh atau yang udah punya kelainan jantung bisa melakukan hal-hal seperti itu. Karena kalau pembuluh darah baiknya bagus, karena pada saat kita di udara jantung kita itu bergerak relatif lebih cepat karena memang tubuh kita relatif hipoksia. Itu yang harus kita ketahui. Iya, butuh oksigen lebih banyak sehingga jantungnya mompanya lebih banyak lagi. Itu yang sering. Yang paling sering sih sebetulnya kayak kita nggak bisa dengar. Agak budek. Itu sebetulnya gampang aja itu. Biar kejadiannya biasanya pada saat take off dan landing. Pada saat tekanan udaranya nggak sesuai itu yang paling berubah, ada perubahan adalah di telinga. Sehingga kita bisa cukup merabukan parasat falsafa ya, atau kita tutup hidung, tutup mulut, terus kita tekan gitu. Akhirnya di sini akan buka. Itu kalau orang dewasa. Kalau anak-anak gimana? Sekarang kan kalau Bu Erna pergi tuh anak-anak kecil di bandara itu mau terbang, anaknya dikasih kapas. Itu nggak ngefek, gitu, nggak berpengaruh. Lebih baik paling mitos gampang disusuin. Mitos itu dong. Mitos itu kalau orang Jawa katanya mijet barang sing atas. Ini mitos. Ini kan keras ya. Jadi sebetulnya masih edukasi tentang penerbangan masih baru, banyak yang harus kita. Jadi kan anak kecil itu paling gampang adalah disusuin. Atau kalau ada anak kecil nangis ya nggak apa-apa sebetulnya pada saat terkolen karena memang dia itu usaha dia untuk membuka lubang telinganya supaya nggak ada tekanan. Kasih kapas juga nggak ngefek. Tapi memang itu sudah turun temurun dari masyarakat kita. Itu yang paling gampang. Terus itu namanya trapet gas. Gasnya itu terjebak karena memang ada udara. Itu harus kita amankan, kita sehatkan. Itu malah kalau itu sampai tertutup betulan, keluar lendir, misalnya jadi sakit telinganya. Harus dikasih obat-obat pembuka saluran itu atau ditutup. Iya, betul. Sampai difungsi ya teman-teman THT lah nanti. Ya berarti yang tadi dokter bilang itu udah screening kesehatan tahap pertama, tahap kedua lolos, kemudian masuk ke asrama haji. Betul. Di situ peran KKP untuk mengecek terakhir ya dok, tahap terakhir ya. Ternyata ada juga lolos juga ya dok di penerbangan pada saat mau landing. Sedih ya dok kayak gitu. Ya sedih sebetulnya. Makanya harapan kita sih teman-teman yang dari malah ini kejadian kemarin itu ada yang dari kabupaten udah tahu dia naik nggak bisa duduk, dia harus dibawa tuh pakai ambulan ke embarkasi antara. Itu kan kasihan Jadi lebih baik kalau ada hal-hal seperti itu sudah selesai di kabupaten kota. Karena kalau udah dibawa itu merasa dia wah saya udah berangkat nih gitu. Ternyata belum. Kan kasihan. Betul. Jangan sampai kita memberikan harapan palsu. Betul. PHP nanti. Sekarang nggak ya, sekarang di PHP. Nah dok, balik lagi tadi ke vaksin meningitis. Tadi kan dokter ada menyebut di barcode itu ada keterangan tempat yang bersangkutan mendapat vaksin meningitis. Nah sebenarnya untuk mendapatkan vaksin meningitis itu apakah semua rumah sakit bisa atau semua klinik bisa untuk memberikan vaksin itu dan mengeluarkan kartu kuning itu dok? Dulu sebelum tahun berapa ya itu hanya KKP aja yang mengeluarkan. Jadi hanya eksklusif di KKP. Tapi sejak ke depan sini sudah ada Permenkes adalah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan KKP saja. Jadi tidak semua. Dan itu ada persyaratannya yang harus dipenuhi dan yang bekerja sama dengan KKP. Dan kita menerbitkan ya itu aja sih. Dan salah satu kita ketahui ya kalau di Pangkal Pinang ini ya salah satu klinik Intan Medika sudah bekerja sama dengan KKP. Berarti tidak semua ya dok? Tidak semua, hanya beberapa yang karena kan dia harus punya cold chain, dia harus punya tenaga yang sudah terlatih vaksinatornya, kemudian dia harus punya printer passport, terus dia harus ikut pelatihan ke kami juga untuk entry sistemnya, karena kan kita kasihkan
entry ke dalam sistem Sinkarkes itu. Jadi itu akan kita evaluasi setahun sekali, apakah masih kompeten atau masih bisa diperpanjang, atau selama 1 tahun ini ada kendala. Kalau memang nanti terjadi hal-hal yang itu ya bisa kita evaluasi. Oke, berarti memang dari KKP-nya itu mengawasi, mengontrol biar tidak sembarangan untuk bisa keluarkan kartu kuning itu ya Dok ya. Karena kartu kuning itu adalah dokumen negara. Iya. Karena di situ ada logo Garudanya di situ. Oh, oke. Ya, di situ ada dokumen negara. Yang tadi dokter bilang lah paspor oke lah untuk terbang, sedangkan ini untuk negara Arab mengeluarkan visa untuk yang bersangkutan bisa masuk ya Dok ya. Betul. Dan sebetulnya itu kan bukan hanya untuk umroh haji ya Bu, jadi itu bisa untuk para pelaut. Oh gitu ya. Pelaut kalau butuh vaksinasi yellow fever katakanlah bisa dilakukan di situ. Oh dengan buku itu. Dengan buku itu. Atau misalkan kalau ada negara lain yang menginginkan mempersyaratkan vaksinasi yang lain, contohnya ada yang memerlukan hepatitis B itu bisa dimasukkan di situ. Oh Atau typhoid itu bisa. Tergantung dari negara yang mau dimasuki ya Dok ya. Negara yang akan kita tuju. Misalkan kalau kita mau ke Eropa dia lain. Ya kita mengikuti persyaratan negara itu menerbitkan. Jadi pada saat mereka mengajukan visa, biasanya harus memperlengkapi semua dokumen itu kan. Contoh kalau ke Eropa harus bebas TB, harus ada vaksinasi BCG, gitu. Bisa nanti di bebas TB-nya dimasukkan ke situ. Vaksin BCG-nya kalau masih anak-anak bisa dimasukkan. Kalau datanya masih ada, tinggal datang ke kantor kami kalau itu Bu. Jadi tidak kewenangan untuk melegalisasi, itu tidak kita serahkan ke klinik, tapi tetap di KKP. Ya, oke, baik Dok. Ternyata peran KKP itu penting banget ya Dok ya bagi seseorang untuk keluar masuk kemanapun lah itu ya, mau di dalam negeri maupun di luar negeri ya Dok ya. Betul. Yang agak ramai kemarin itu peran KKP itu pada saat pandemi COVID ya Dok. Betul. Yang mengontrol dari kita mau terbang harus ada persyaratan PCR atau antigen ya Dok ya. Oke. Iya, memang kita lagi eksis di itu. Oh gitu ya. Sebelumnya kita hidupnya hanya di wilayah pelabuhan. Sesuai dengan tusi kita lah, karena memang kita contoh tenaga saya di sini, personil saya kan nggak banyak ya, hanya 50 yang harus mengawasi di seluruh Bangka Belitung, di mana kegiatan kapal di sini cuma lumayan cukup ramai pada kegiatan ekspor impor, baik itu di Pelabuhan Timah maupun di minyak ya sawit, pabrik sawit itu sebelum itu cukup banyak. Dok, ada tips untuk para calon jemaah haji nih Dok? Jadi tips untuk jemaah haji itu yang jelas jamaah haji yang berangkat itu tetap harus patuhi protokol kesehatan. Karena jamaah haji yang masuk itu harus sudah di PCR negatif baru bisa masuk asrama haji. Jadi harus negatif COVID dulu baru bisa masuk. Dia sudah vaksinasi lengkap. Kemudian harus sehat, istiqoah, datang ke asrama haji dengan menggunakan beramai-ramai, tidak menggunakan ambulan gitu ya. Itu yang pertama selama di persiapan embarkasi. Terus selama di embarkasi istirahat. Karena di rumah udah capek mungkin ya, banyak tamu gitu. Pada saat di embarkasi 24 jam itu gunakanlah seoptimal mungkin waktu yang sedikit itu untuk istirahat. Ada memang beberapa bimbingan manasik dan sebagainya, tapi selesai gunakanlah istirahat maksimal mungkin, karena perjalanan Bapak Ibu nanti ke asrama ke Arab Saudi masih cukup jauh, karena harus terbang dulu ke Palembang, habis itu nunggu pesawat lagi di Palembang 3-4 jam, habis itu berpindah lagi ke pesawat Saudi Arabia baru terbang lagi sekitar 8-9 jam. Gitu. Sehingga harus benar-benar kondisinya fit dan sehat. Gitu. Minum vitamin, banyak minum air putih. Gitu. Pada saat nanti beribadah di sana, karena sekarang kondisi panas sekali ya, suhu di antara 42 sampai 50 derajat Celcius, itu bisa jangan tunggu haus. Jadi perbanyak minum air putih. Jangan sampai haus, pokoknya sering-sering banyak minum air putih untuk ngurangin dehidrasi. Karena kalau sudah dehidrasi sampai terjadi heat stroke itu akan sangat berbahaya. Jadi banyak minum air putih, banyak makan buah di sana gitu. Nanti
dari Kementerian Kesehatan kita nyiapin perbekes Bu, perbekalan kesehatan untuk pribadinya jamaah. Itu nanti satu jamaah dapat masker, dapat hand sanitizer, dapat botol untuk spray itu untuk melembabin udara di maskernya supaya tetap lembab. Itu jadi itulah intinya, jaga kesehatan, banyak minum air putih, banyak makan buah, minum vitamin, kemudian yang jelas pada saat kemana-mana tolong membawa sendal. Karena sangat panas, panas sekali. Jangan sampai kita masuknya masjid lewat pintu A, keluarnya lewat pintu B. Loh, sandal saya mana? Nggak ada kan? Sandal saya mana? Dicari-cari nggak ada. Ternyata salah pintu. Dikira, wah ada yang nyuri nih sandalnya gitu kan gitu. Karena kebiasa kan biasanya buanglah yang jelek, ambillah yang baik kan gitu. Ya enggak gitu. Jadi sandalnya kalau bisa dimasukin ke dalam tas lah, kita bawa di atas yang agak besar sedikit untuk masukin sendal supaya pada saat itu kita sudah nggak kepikiran nanti kemana kita harus mencari sendal. Kan nggak lucu lah di sana kita kehilangan, cuman bingung gara-gara sendal. Karena kalau telapak kaki kita sampai luka dan melepuh itu penyembuhannya bakal lama, sehingga nanti akan mengganggu kenyamanan kita untuk ibadah. Itu hal yang sepele lah. Sendal itu dibawa kemana, kalau perlu bawa 2-1 cadangan lah. Dalam tas, makanya bawa tas agak besar sedikit yang bisa dibawa kemana-mana. Banyak minum air putih, ya itu aja lah yang cukup. Kalau ada yang merasa sakit, ada datang ke petugas kloter. Gitu. Yang standby di sana. Yang standby, ada petugas kloter yang mendampingi. Nanti tinggal ngomong di situ. Nanti mereka akan melakukan pemeriksaan rutin. Kalau untuk haji, untuk umroh pun ya sama, nggak ada perbedaan. Yang beda kan cuman waktunya aja ya, lebih singkat umroh ya, Dok ya. Sama nggak ada di Arafahnya. Iya, betul. Ada yang membedakan itu, cuma kegiatannya sama. Jadi antara haji dan umroh mirip-mirip, cuman waktunya yang berbeda. Iya, betul. Oke. Jadi itu. Dok, sebelum kita tutup nih, jika ada para sahabat Intan Medika ingin menanyakan mengenai persiapan untuk berangkat haji ini, nah ke kantor KKP yang di mana nih, Dok? Oh iya, jadi kalau untuk teman-teman pengen mengetahui atau tanya jawab terkait haji dan umroh ya, itu bisa menghubungi ke kantor kami di kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang di Jalan Raya Yos Sudarso nomor 47 Pangkal Balam. Atau bisa langsung DM aja ke Instagram. Gitu ya. Ada Instagramnya. Kankespel KKP ya, di situ. Kankespel ya, nanti Pangkal Pinang, Kankespel Pangkal Pinang, nanti di situ tinggal di DM aja. Nanti kita sudah ada itu yang bisa menjawab DM-an para netizen semuanya, para sahabat Intan Medika atau teman-teman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjawab terkait haji dan umroh. Iya, baik, oke. Dokter, terima kasih atas waktunya dan sharingnya, Dok. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman di luar sana ya. Amin. Ya, thank you, Dok. Terima kasih, sama-sama.